Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang perkembangan filsafat pada masa kejayaan Islam di masa lampau. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like video ini, dan tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan video-video berikutnya dari channel ini. Terima kasih. Keingintahuan tentang masyarakat lain yang mencirikan periode Islam awal. Meskipun falsafah berkembang di masyarakat Islam, dengan cepat menjadi tunduk pada kritik keras terhadap kelompok konsumen gadis muslim. Namun, sampai abad pertama, abad ke-11, gerakan filosofis dalam Islam mampu menghasilkan dukungan signifikan di kalangan ilmuwan, literatur, dan, yang paling penting, khalifah dan penguasa setempat yang merongrong karya mereka. Selama tahun-tahun ini, falsafah dan kritikusnya ada di samping satu sisi di antara banyak gerakan intelektual Islam klasik. Menurut pemahaman tradisional, yang mendominasi studi Islam Barat mulai abad ke-19, dan sebagian besar abad ke-20, filsafat berhenti ada dalam Islam setelah abad ke-6-ke-12. Diasumsikan bahwa beberapa faktor yang menghasut karena hilangnya politis, seperti kurangnya patronase dari penguasa setempat, beberapa dari mereka ekonomis, seperti demons yang diasosiasikan dari negara kota setelah kedatangan orang-orang Turki nomaden, di abad ke-10 sampai abad ke-11, dan beberapa di antaranya mendidik, seperti awal sistem seminari agama, yang disponsori negara bagian madrasah, yang seharusnya disukai beasiswa tradisionalis tradisional, dan menahan hambatan untuk mengejar ilmu rasional. Faktor-faktor ini menyebabkan kematian ilmu pengetahuan dan filosofi rasional di bawah Islam. Tietze J. The Review Sejarah Filsafat dalam Islam, yang diterbitkan dalam bahasa Jerman pada tahun 1901, dan dalam bahasa Inggris 2 tahun kemudian, adalah buku teks pertama mengenai masalah ini. Ini berakhir presentasinya terpisah dari sebuah usus buntu tentang pemikiran Ibnu Khaldun di tahun 808 sampai dengan tahun 1406, dengan Averroes Ibnu Rushd, yang meninggal pada tahun 595 sampai dengan tahun 1198. De Boer menyadari bahwa, setelah Averroes, ada guru dan siswa filosofis oleh ratusan dan ribuan. Namun, ini kebanyakan epitomis, yaitu beberapa kalangan, yang hanya berkomentar pada karya awal tanpa menyumbang pikiran asli, katanya. Dan setelah Averroes, filsafat tidak diizinkan untuk menambah kultur umum atau kondisi urusan, sikap para teolog muslim terhadap ilmu rasionalis. Dia menyimpulkan bahwa meskipun selalu terjadi penentangan terhadap ilmu rasional, di antara para teolog Islam, setelah abad pertama sampai abad ke-11, oposisi ini terwujud dengan lebih kuat. Dalam kasus logika filosofis, misalnya, dia menyimpulkan bahwa, dari periode ini, studi logika lebih atau kurang ditentukan secara parah menjadi bagian dari kategori haram dilarang. Sebelumnya, Goldziher telah mengatakan bahwa dengan Averroes, sejarah filsafat dalam Islam telah berakhir. Bila sumber baru, dan studi baru melakukan koreksi pandangan Goldziher bahwa, studi tentang logika jatuh ke dalam peluruhan setelah abad pertama sampai abad ke-11, ada yang memaksa logika dalam 3 abad berikutnya. Pandangan tradisional tentang nasib filosofi dalam Islam tidak berubah. Pada tahun 1960-an, misalnya, George Makdisi berpendapat bahwa arus utama dalam pemikiran teologis Muslim
Setelah abad pertama atau abad kesepakatan diwakili oleh tradisionalis konservatif seperti Ibnu Taimiyah pada tahun 728 sampai dengan tahun 1328, yang menentang falsafah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.